warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan SMA Islam Terpadu Ar-Rahmah, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid SMA Islam Terpadu Ar-Rahmah, yang saya hormati para dewan guru serta karyawan dan anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia, sehingga bisa hadir pada acara rapat sosialisasi dan evaluasi pembelajaran jarak jauh. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Para hadirin yang saya hormati, sejak diumumkannya oleh Presiden Republik Indonesia yakni Bapak Insinyur Haji Joko Widodo bahwa bangsa Indonesia telah dilanda pandemi COVID-19. COVID-19 ini telah mengubah gaya hidup manusia di seluruh dunia. Bahkan orang-orang di luar sana disarankan untuk menjaga jarak dan membatasi kegiatan di luar rumah. Dengan adanya virus COVID-19 ini, pembelajaran di dunia pendidikan juga ikut mengalami perubahan, yakni melakukan pembelajaran jarak jauh. Dapat di dalam Surat Edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah masa darurat COVID-19 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020. Di dalam surat tersebut dimuat beberapa poin, yang salah satunya yakni himbauan untuk mengubah pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Kemudian sejak dikeluarkannya surat edaran tersebut, maka diputuskannya dalam rangka untuk mengurangi dan memutuskan mata rantai COVID-19. Kegiatan belajar mengajar sejak tanggal 16 Maret 2020 tidak lagi berlangsung secara tatap muka di sekolah, melainkan dengan cara pembelajaran jarak jauh. Sekolah yang menggunakan pembelajaran jarak jauh mempunyai kendala-kendala dalam melakukan pembelajaran, seperti interaksi dengan siswa dan orang tua. Kemudian ada infrastruktur yang dibutuhkan dan juga kemampuan personel untuk mempersiapkan atau operasikan pembelajaran online, dan juga memenuhi kebutuhan untuk belajar para siswa. Tak hanya itu, ada juga kendala seperti kesulitan yang dialami oleh para siswa karena metode pembelajaran online berbeda dengan metode pembelajaran offline, di mana metode pembelajaran online ini dibutuhkan teknologi-teknologi yang canggih, sedangkan model pembelajaran offline kita bertemu secara tatap muka. Tak hanya itu, karena metode pembelajaran online berbeda dengan sistem pembelajaran offline, yakni dari segi proses pembelajarannya dan juga efektivitas pembelajaran yang diakui oleh para siswa sangat sulit pada saat pembelajaran online. Tak hanya itu, dikutip dari Kompasiana bahwa kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh dapat memberikan beberapa dampak, seperti tua yang harus siap mendampingi anaknya ketika belajar. Yang kedua, siswa-siswi yang tadinya sedang melakukan pembelajaran offline
tiba-tiba ditiadakan sementara jadi pembelajaran online. Dikutip dari Kompasiana bahwa kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh dapat memberikan beberapa dampak, seperti yang pertama, orang tua yang harus siap mendampingi anaknya selama belajar di rumah. Kemudian, siswa dan siswi yang sedang menikmati pembelajaran offline harus terpaksa melakukan pembelajaran online. Nah, dampak-dampak ini berdampak terutama pada seorang pendidik karena diminta untuk mencari atau membuat strategi pembelajaran pada saat pandemi COVID-19. Kendala dan solusi pembelajaran online yang diimplementasikan sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Kondisi pada saat pandemi saat ini menuntut pendidik untuk berinovasi, mengubah sistem atau model pembelajaran dari yang tadinya offline menjadi online. Atau bisa kita kembangkan lagi seperti model pembelajaran daring dan luring. Atau bisa kita bilang dengan sistem model pembelajaran blended, yakni ada 10% offline dan 50% online. Metode pembelajaran daring tidak menuntut siswa untuk hadir di dalam kelas, tetapi siswa hanya bisa mengakses melalui media internet. Guru juga memegang peran penting untuk mensukseskan pembelajaran daring, di mana seorang guru ini harus dituntut untuk meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Peningkatan penggunaan teknologi bisa dilakukan dengan belajar secara jarak jauh ataupun mengikuti pelatihan. Di samping itu, langkah-langkah pembelajaran daring harus seefektif mungkin, karena guru bukan hanya membebani siswanya atau muridnya dalam memberikan tugas-tugas, tetapi seorang guru juga bukan hanya memposisikan sebagai pengantar ilmu saja, pentransfer ilmu saja, tetapi tetap saja mengutamakan ing ngarso sung tulada dan ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Tak hanya peran guru yang penting, tetapi peran orang tua juga penting dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, orang tua bisa mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan mendampingi anak-anaknya di rumah. Kemudian yang kedua, memastikan kelancaran jaringan internet. Yang ketiga, orang tua tidak kalah pentingnya juga memberikan motivasi kepada anaknya agar terus mau mengikuti pembelajaran walaupun di rumah. Dan yang terakhir, sebagai orang tua kita harus bisa membuka cakrawala untuk bisa membimbing dan membantu anak-anaknya jika merasa kesusahan. Walaupun dia sudah tanya kepada gurunya tetapi belum direspon, namun orang tua bisa memberikan solusi atau membantu anaknya ketika ada tugas atau ada yang belum paham. Kerjasama antara orang tua dan guru sangat penting, karena dalam situasi sekarang ini kondisi belajar membutuhkan adanya kerjasama, kolaborasi antara guru dan juga orang tua, di mana proses belajar sekarang adalah kombinasi antara guru dan orang tua, baik guru, baik orang tua, dan baik juga siswa. Hal ini dapat membuat orang tua semakin sadar betapa sulitnya mendidik anak. Demikian juga di sisi lain, guru juga semakin menyadari pentingnya peran orang tua dalam pendidikan. Dengan kesadaran pentingnya kolaborasi antara guru,
orang tua dan juga siswa, maka akan menciptakan kerjasama yang baik untuk menciptakan kesadaran, kesuksesan, dan juga saling memberikan kontribusi sesuai dengan kapasitas, batasan, dan ranah masing-masing. Terakhir, perlu untuk terus membandingkan dan menganalisis berbagai jenis pembelajaran offline, pembelajaran online, untuk terus meningkatkan pengajaran online ke depannya. Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, bahwa di dalam pembelajaran online ini kita masih sulit atau kita masih menemukan kendala-kendala, banyak kendala, di mana kendala-kendala ini bisa kita berikan solusi-solusi untuk kedepannya nanti. Insya Allah COVID-19 akan segera musnah dari bangsa Indonesia ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.